supaya kita bisa waktu, karena ini waktu kita mepet sekali Pak, karena kita sudah hampir 3 jam. Kita berikan satu lagi kesempatan. Ada Pastor Sarah, silakan Pastor Sarah. Bisa singkat Pastor Sarah, silakan. Tanya atau tanggapi, silakan. Iya, shalom Pastor dan Shalom. selamat malam Bapak Egi. Akhirnya saya diangkut juga ya. Iya. Saya mau menanggapi. Iya, saya mau menanggapi Pak Egi. Dari tadi saya sudah dengar, agak greget juga ya Pak. Karena ya dari tadi Bapak menekankan statement Bapak bahwa semua jawaban Bapak itu berdasarkan objektif ya, tetapi semua orang pun mendengarkan dan semua menyimak yang Bapak sampaikan adalah subjektif. Tapi itu kembali lagi itu adalah hak Bapak ya untuk menjawabnya. Tetapi ini yang mau saya tanyakan kepada Bapak, sebelum saya masuk ke pertanyaan saya ya Pak ya, yang ini ibaratnya intronya lah ya. Menurut Bapak, kalau orang sekolah gitu, duluan SMP atau SD Pak? Oke, terus saja Bu, nanti dijawab sekalian. Oke, duluan SMP atau SD? Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya duluan SMP daripada SD, artinya kan pelajaran yang duluan ditangkap atau diterima oleh siswa itu adalah siswa SMP, gitu ya. Nah, mengenai tentang Al-Quran dan Bapak mengatakan bahwa kita ada banyak kesalahan, Al-Quran lah yang benar, Alkitab begini-begini. Pada kenyataannya ketika Bapak bicara tentang historical itu menuliskan dan sejarah dunia pun tahu bahwa Kristen duluan ada daripada Islam. Setelah 600 tahun lebih ya, di abad pertama Kristen, di abad ke-7 adalah Islam. Nah, jadi bagaimana mungkin seorang yang anak SD yang baru lahir mengaku-ngaku bahwa dialah yang penyempurna? Ya, tidak mungkin ya Pak. Nah, itu dari saya. Nah, tentang free will, saya tertarik dengan free will. Tadi Bapak katakan free will. Kalau boleh tahu di mana Islam mengajarkan tentang hak bebas? Bukankah segala sesuatunya dalam Islam itu adalah sudah menjadi keputusan Allah dan sudah ditentukan oleh Allah, termasuk hidup, lahir seseorang di dalam Islam ini ya. Islam, lahir, mati, bahkan jodoh. Jadi semuanya sudah ditentukan. Jadi bagaimana mungkin ada free will? Nah, bagi saya ini sangat takia sekali ya. Jadi pertanyaan saya itu sejak kapan dan di mana tertulisnya dan siapa yang menyampaikan ini? Apakah Allah sendiri, apakah Jibril, ataukah Muhammad, ataukah hanya tafsiran para ulama? Ya Pak, karena kalau bicara soal Al-Quran, seperti yang Bapak tadi sampaikan ketika penjelasan Bapak kepada Bapak Joshua Tewu, Bapak katakan baca, makanya kalian baca juga Al-Quran. Itu saya dengar juga, dan saya juga membaca Al-Quran, ya. Dan saya membawakan tentang sejarah utusan ini, Muhammad, itu sampai 26 seri, Pak. Ya, jadi saya sangat tahu bagaimana sejarahnya itu Muhammad. Dan yang Bapak sampaikan, ya terus terang saya katakan, ya itu tidak benar sama sekali. Termasuk ya dengan Bapak katakan bahwa Muhammad itu sangat toleransi. Ya, di mana ayatnya? Nah, karena kalau saya melihat ya, dan kalaupun misalnya kita orang Kristen atau siapa saja yang menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris, itu karena berdasarkan yang kita baca dan kita pelajari di dalam Al-Quran dari ayat-ayatnya. Nah, saya mau tanya juga, Bapak percaya kan Al-Quran itu dengan isinya? Bapak percaya? Ya, percaya pasti ya? Yakin banget. Nah, kira-kira Pak, semua ayatnya itu selain Bapak percaya, Bapak juga akan lakukan atau akan Bapak cuekin saja? Atau ayatnya ada yang Bapak pilih-pilih, ada yang Bapak lakukan, ada yang tidak lakukan? Kira-kira yang mana Pak? Bapak lakukan semua atau Bapak ada pilihan tertentu? Ada yang Bapak lakukan, ada yang tidak. Kira-kira yang mana Pak? Oke, ya, mau sekalian dijawab atau bagaimana Bu Sarah? Ini yang ini tolong dijawab karena ada pertanyaan saya dan saya mau kasih ayat. Nah, langsung aja Bu. Artinya kayak gini, kalau ya bagaimana menurut Ibu? Kalau tidak bagaimana? Karena beliau tidak mungkin jawab ulang-ulang gitu.
Ya, baik-baik. Nah, jadi gini Pak, kalau Bapak percaya tentang Al-Quran, ayatnya semua yang ada dituliskan dalam Al-Quran, pertanyaan saya adalah, kalau Bapak percaya tentang Al-Quran, berarti Bapak percaya dan akan melakukan semua ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Oke. Tetapi kalau Terus? misalnya Bapak tidak percaya kepada Al-Quran, dengan kata lain, Bapak hanya melakukan beberapa ayat saja dan ayat yang lain Bapak sanggah, itu artinya Bapak tidak sepenuhnya melakukan ayat Al-Quran. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa Islam itu bukan agama teroris, bukan ajaran terorisme. Padahal di dalam Al-Quran sendiri jelas-jelas dikatakan bahwa Muhammad itu pun sangat bangga ketika dia menjadi seorang teroris, artinya yang memberi teror. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri, ya, itu semuanya tentang pembantaian, Pak. Tentang bagaimana itu firman itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kepada Muhammad dan kepada pasukannya Islam Muslim untuk memerangi orang-orang kafir. Itu ada di dalam Quran surah 9 ayat 14. Jelas dikatakan, perangi mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaran tangan-tangan, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang beriman. Dan Quran surah 66 ayat 9 juga dikatakan, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat mereka. Quran 2 surah 2 ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang telah mengusir kamu, Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir. Dan ini yang paling mengerikan, Quran surah 5 ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Nah, dari ayat ini Pak, yang Quran surah 5 ayat 33 sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memeluk Islam itu wajib dibunuh, Pak. Jadi bagaimana mungkin Bapak bilang bahwa orang bebas memiliki hak free will dalam memilih agamanya, Pak? Ini sangat propaganda. Bahkan di Quran surat 8 ayat 12 dikatakan lagi, ingatlah kepada Tuhanmu, yaitu si Allah itu subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan. Nah ini Pak, bicara soal teror Pak. Islam itu agama teroris. Ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi kalau Bapak menyanggah tentang ayat-ayat ini, itu sama artinya Bapak sedang mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu dan Al-Quran itu kontradiksi, Pak. Jauh sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan tentang Medina, Bapak tahu juga pasti kabarnya. Medina itu adalah namanya kota Yaktrib sebelumnya, sebelum Muhammad mengalahkan Medina. Dan Yaktrib itu tempat siapa, Pak? Itu orang-orang Yahudi. Ada 3 kaum suku Yahudi, Pak, yang dibantai habis oleh Muhammad di situ. Ini bicara soal historikal, ya. Karena Bapak dari tadi membahas historikal. Dan lalu saya juga mau menyampaikan tentang Ismail dan Islam Muhammad. Itu sama sekali nggak ada hubungannya, Pak. Ismail itu orang Mesir, Muhammad itu orang Arab. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad itu datang ke Mesir? Dan sejak kapan si Ismail itu datang ke Arab? Sedangkan zamannya saja sudah beda, Pak. Ya, Pak ya. Jadi nggak ada hubungannya. Dan saya setuju dengan Bapak yang tadi itu. Harusnya Bapak, ya, jangan propaganda. Saya tahu Bapak orang yang sangat radikal, Muslim radikal Bapak itu. Tapi Bapak nggak mau mengakui. Ya, tapi biarlah. Ini aja yang mau saya tanggapin, Pastor.
Oke, baik. Ya. Terima kasih Pastor Sarah. Dan sebelum Pak Egi tanggapin, saya mohon izin Pak Egi dan sekalian Ibu Sarah langsung kita kick keluar dari ini supaya bisa kosong ya. Dan Pak Egi mungkin Bapak sudah tahu bahwa pertanyaan ini harus ditanggapin. Cuman lebih bagus saya gandeng beberapa orang Pak sekaligus supaya langsung sekaligus ditanya supaya selesai juga Pak. Karena kita paling lambat ini sampai dengan 3,5 jam aja Pak. Ini sudah lewat ini sudah 3 jam lebih. Jadi nanti dengan ruang Bapak bisa lebih leluasa menjawabnya. Saya gandeng dulu sekaligus Bapak berikan catatan saja. Ibu Sarah sudah. Nah, terus saya lanjut ya Pak Tom, silakan dengan singkat ya. Tolong jangan dijelaskan lagi, jangan lagi ini ya. Pak Tom bisa munculkan ininya Pak, wajahnya sebentar karena kita punya etika di sini. Sebentar saja. Malam Pak, malam. Malam gelap nggak wajah saya Pak? Oke. Sorry ini agak gelap soalnya di kamar Pak Egi udah pada gelap. Oke. Pak Tom silakan sampaikan. Iya, saya mau langsung nanya ini Pak. Soal objektivitas. Tapi kita juga melihat dulu kan kesepakatan mengenai Pancasila itu. Setelah sepakat semua, lahirlah seperti itu yang sekarang kita pegang. Itu kan ada proses dialektikanya, ada proses sejarahnya. Nah, ketika sudah sepakat, itu sudah tidak bisa dikorek-korek lagi, Pak. Karena itu satu perjanjian dan sumpah. Nah, ketika sekarang ada orang menafsirkan sejarah dan mengatakan objektif, kita harus melihat kata objektif itu dari sisi yang satu dan sisi yang satunya lagi, sisi A dan B, punya bukti-bukti. Itu harus diadu dulu Pak, didialektikakan lagi gitu loh. Mana yang bisa dipegang datanya sesuai dengan kenyataan yang ada, itu baru kita bisa katakan objektif. Jangan kita membuat framing yang baru ya, karena kita punya kekuasaan, punya suara mayoritas, punya segala hal yang bisa membuat frame yang baru, sehingga sejarah yang benar-benar fakta dan nyata itu kita bilang tidak objektif. Jadi mari data kita adu dulu, baru kita bilang objektif. Jadi itu namanya objektif menurut saya. Nah, sanggahan Bapak terhadap argumen saya silakan, ada dua hal. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin udah jelas. Mungkin bantu Pastor Joshua untuk memperjelas itu. Terima kasih karena Pak. Ya, dari tadi itu juga yang kita bahas Pak Tom. Pasti Pak Prof akan menjelaskan itu karena itu merupakan bahasan konseptual dari tadi ya Pak. Terima kasih loh Pak. Ini ya, Tuhan berkati. Pak Thompson, silakan, tadi terputus, bisa dilanjutkan tetapi mohon singkat Pak ya tanggapannya dan agak cepat berbicaranya. Oke, karena sudah larut. Silakan Pak. Siap, terima kasih banyak. Maaf Pak Egi dan Pastor Joshua tadi mati. Saya lanjut saja. Sebetulnya Pak Egi sudah menyampaikan dengan bagus mengenai kata Tritunggal, sehingga beliau sampaikan itu pada video yang viral. Itu sudah ada, memang betul. Nah, memang itu tidak ada kontradiksi, pertentangan dalam Alkitab. Kata Tritunggal sebenarnya Pak Egi atau Trinitas tidak ada pernah ditemukan dalam Alkitab. Nah, istilah ini dicetuskan oleh gereja yang Bapak sebut tadi, Roma Katolik. Diperkenalkan di Konsili Nisia pada tahun 325 Bapak sebut tadi. Nah, banyak orang mencoba untuk menjelaskan misteri rahasia Allah, tetapi mereka bingung sendiri. Kebenaran selama ini seharusnya dimengerti melalui pewahyuan, penyataan Roh Kudus, yang adalah Roh Allah, yang akan menyatakan kebenaran ini adalah kepada para pencari kebenaran, yang hatinya lurus. Matius 11 ayat 27 mengatakan bahwa ia akan datang. Nah, saya mau sampaikan Pak Egi bahwa sebetulnya Yesus itu adalah Allah penyelamat. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Fatimah tadi bahwa dalam firman Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14, ia telah menjadi manusia. Karena memang betul ada janji bahwa dia akan datang, dan bahkan dia yang menyelamatkan umat dari dosa mereka, Matius 1:21. Tetapi sebetulnya
di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 di dalam kitab Perjanjian Lama, Pak Egi, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, Allah itu Allah yang Esa. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Egi, bahwa beberapa bulan lalu bahwa orang yang selain Muslim itu mereka tidak berhak di Indonesia, itu sebetulnya kurang, menurut saya kurang elok sih sebetulnya. Tapi memang apa yang Bapak bicara itu memang secara objektif ada di dalam Konsili Nisia. Jadi itu juga saya tidak menyangkal itu. Tetapi bagi kami yang Kristen yang percaya bahwa Allah itu Esa, karena memang fakta seperti yang Bapak bilang bahwa dalam Alkitab kami bahwa mengatakan Allah itu Esa, tidak ada tiga di situ, satu Tuhan. Ya, di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima pun dijelaskan bahwa akan datang Allah itu sendiri yang dijanjikan itu. Siapa dia? Kami kenal dengan Bapa yang kekal. Siapa dia Bapa yang kekal? Yesus Kristus. Siapa dia? Anak Allah. Bukan Allah anak, tapi anak Allah. Siapa dia anak Allah yang tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Dia Yesus Kristus yang rela mati untuk menyelamatkan manusia. Roh, dia itu Allah yang roh. Jadi sebetulnya Allah kita, orang Kristen juga satu, Pak. Itu Allah yang Esa. Jadi itu saja yang saya klarifikasi supaya kita sama-sama di dalam negeri yang aman, sentosa, dan damai ini, Pak Egi. Terima kasih, Pak Egi. Terima kasih Pak Thompson. Jadi Pak Prof, sebenarnya Pak Thompson ini ingin menyampaikan bahwa tadi saya bilang tidak semua orang Kristen yang mempercayai Tritunggal, termasuk beliau tadi, dan beliau mengatakan bahwa ajaran Tritunggal itu merupakan ajaran teologis gereja yang tidak ada di dalam Alkitab, itu cuma bangunan teologis. Dan kemudian ada pendapat lebih lanjut, Pak, bahwa Islam itu terbangun justru hanya untuk menanggapi teori Tritunggal, ya, dengan mengadaptasi perjanjian lama, perjanjian baru, lalu memberikan perlawanan terhadap Allah Tritunggal, karena banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran sendiri yang berkomentar hanya untuk menanggapi soal doktrin Allah Tritunggal yang ternyata juga tidak Alkitabiah, dalam pengertian bukan, kami tidak percaya bahwa Allah itu tiga, Pak. Kami percaya Allah yang Esa. Itu isi yang saya bisa tangkap dari Pak Thompson, dan supaya Bapak juga percaya bahwa kami punya hak penuh untuk hidup di Indonesia ini. Oke, terima kasih Pak Thompson. Tuhan memberkati. Dan terakhir barangkali ini Pak Mik, silakan Pak Mik untuk dibicarakan. Baik, terima kasih. Tadi saya terputus karena saya ingin bertanya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu. Minta tolong Pak wajahnya sebentar Pak. Ini Pak Mik yang mana yang terputus ya? Iya, yang tadi. Wajahnya bisa dimunculkan sebentar Pak. Bisa dilihat. Pak Prof punya perkataan tadi bilang mesti kelihatan mukanya semua. Halo. Sebentar aja. Oh, sorry Pak Muhammad. Oke, silakan Pak. Silakan. Nah, ini sudah bagus suaranya ini Pak. Bagus silakan. Ya suaranya. Oke, jadi begini, saya mau tanya ke Prof Egi Sujana. Al-Quran ini kan penyempurna. Bagaimana dikatakan surat 6 ayat 115 yang berbunyi wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubadila li kalimatihi wa huwa samiun alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dalam kurung Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pertanyaan saya, ayat Quran ini sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu sempurna. Kemudian di dalam Islam ada yang namanya hadis, fikih, ijma, dan qiyas. Nah, apa maksud itu? Mana yang benar pedoman umat Islam ini? Apakah Al-Quran? Apakah hadis? Monggo dijawab oleh Prof
Egy Sujana. Terima Itu kasih. cukup Pak, atau itu cukup karena begitu Pak Egy bahas Pak tidak Cukup. ada tanggapan balik? Tidak, cukup itu aja. Oke. Yang benar yang mana? Pedoman apa Al-Quran atau hadis? Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan telah sempurna, tapi kemudian banyak beredar hadis. Itu yang harus dijawab. Mana yang benar pedoman umat Islam? Quran ataukah hadis? Itu saja. Baik, Mungkin makasih salah satu Pak harus Muhammad dipilih. KC. Oke, yang Ya. terakhir ini tidak ada lagi yang lain. Kita mesti kasih juga ini Daeng Wahid untuk berkomentar sedikit. Silakan Daeng. Ada yang mau Oke. disampaikan? Ya, terima kasih. Saya tadi menanggapi statement dari Pak Pastor Joshua terkait masalah tadi risalah perundang-undangan yang menyatakan bahwa apakah cuma umat Islam aja yang berjuang, emang umat lain nggak berjuang. Nah, kemudian di situ bahwa risalah perundang-undangan di sini terkait masalah perubahan dari 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu ada diatur dalam risalah perundang-undangan, dan itu ada di lembaran negara. Itu berarti sebuah fakta sejarah ya yang mendasari ketuhanan yang Maha Esa itu menurut keterangan dari Ki Bagus Hadikusumo adalah surah Al-Ikhlas. Nah itu jadi kalau dinyatakan bahwa tidak bisa diterima oleh perwakilan teman-teman Kristen, keliru juga, karena di situ sudah ada Maramis. Siapa yang meragukan Maramis? Maramis orang pejuang, dia putra Manado, orang Sulawesi, ya kan? Itu tidak bisa dibantah, dan itu fakta sejarah harus kita terima. Nah, kemudian kembalinya daripada saya clearkan lagi tadi yang terkait masalah dari teman daripada yang baju merah tadi itu, saya lupa namanya, dengan Ibu Fatima, bahwa ingat dekret presiden 5 Juli 59 di situ kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta masih hidup sampai hari ini, dan itu harus legowo karena itu fakta sejarah sebagai bentuk objektivitas kita dalam menerima sejarah negara ini. Kan sudah diyakinkan tadi bahwa di situ ada lakum dinukum, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Inilah toleransi Islam. Jadi sebenarnya yang membuat kegaduhan, konflik antar beragama ini adalah pihak-pihak yang tidak ingin ada nilai-nilai ketuhanan di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tidak mungkin kita berkemanusiaan yang adil dan beradab kalau tidak berketuhanan. Tidak akan mungkin tercipta rasa persatuan di antara kita, persatuan Indonesia, kalau tidak menerima nilai-nilai ketuhanan. Apalagi mau mencapai endingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu yang harus yang saya harus clearkan Pak. Jadi ingat Pak, di situ ada lembaran sejarah. Nah itu risalah perundang-undangan itu masuk bagian daripada sejarah. Begitu aja Pak. Makasih. Baik, makasih Pak Kita Daeng. saudara sebangsa setanah air. Hidup Indonesia Raya. Ya, amin. Mantap. Sebelum Pak Egy, jadi Pak Daeng, tadi saya sudah bilang walaupun keyakinan Pak Egy dan Pak Wahid itu berdasarkan pada risalah yang Bapak klaim sebagai fakta sejarah, tapi ada pemikiran lain juga Pak. Ini makanya saya bilang debatable dalam soal sejarah pun itu debatable dalam historical Indonesia ini. Walaupun kita masing-masing ya sudahlah, masing-masing percaya mana silahkan. Tapi yang jelas jiwa dari Pancasila itu tidak monopoli ayat 1 itu, sila pertama itu tidak monopoli, itu merupakan pemikiran Islami itu atau harus Islami. Nilai-nilai Islami oke, kita terima, dan sudah cukup dengan sila pertama itu tanpa syariat Islam. Misalkan 7 kata syariat Islam itu cukup, sila pertama itu mewakili nilai-nilai Islam juga cukup bisa hidup, berkembang di dalam Indonesia. Buktinya sampai sekarang Islam berkembang dengan bagus di Indonesia Pak. Tidak ada masalah dengan tanpa 7 kata dari Piagam Jakarta itu untuk masuk yang mau dipaksakan sampai sekarang. Ini contoh, ini pemikiran yang berkembang, yang berseberangan dengan pemikiran seperti Pak Egy dan Pak Daeng. Tetapi yang saya bilang tadi, ya sudahlah, yang penting buah yang kita bisa rasakan sekarang dari rumusan-rumusan yang berbeda, tapi terjadi kompromi-kompromi, kesepakatan-kesepakatan politik. Untuk apa? Supaya bangsa ini bisa jalan dengan keragamannya, kemajemukannya Pak, supaya kita semua walaupun berbeda agama dan kepercayaan, tapi saudara sebangsa dan setanah air, dan bisa hidup bersama-sama dengan varian beriman yang indah. Kita bisa sama-sama untuk itu aja barangkali intinya Pak ya.
Baik, jadi tidak boleh ada agama yang menekan agama lain misalkan, itu setuju saya, dan bahwa kita semua punya hak hidup, hak tinggal dan hak mengekspresikan iman kita. Akhirnya Pak, terima kasih Pak Egy bisa memberikan semacam jawaban kesimpulan dari semua pertanyaan ini yang terakhir ini, dan bisa diberikan semacam konklusi untuk kita juga bisa mendengar, akhirnya kita bisa punya kesimpulan yang baik untuk semua pihak dan kita bisa berjalan dalam spirit toleransi antar umat beragama. Silakan Pak Profesor Dr. Haji Egy Sujana yang terkasih. Silakan Pak. Terima kasih Brother Dr. Joshua Tewu yang dimuliakan. Dalam kesempatan ini ada beberapa poin, saya bikin poin-poin saja supaya nggak terlalu lama dan panjang. Tapi poin-poin ini berkait satu sama lain. Poin pertama, Islam pemahamannya adalah assalam. Kata Islam itu dasarnya assalam. Assalam itu selamat. Nah, kalau kalian klaim juga juru selamat, Islam meneruskan sebagai assalam, selamat. Karena dalam konteks Nabi Isa, dia mengajarkan tauhid, dan kemudian diteruskan oleh Muhammad juga mengajarkan tauhid. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dari surat Al-Maidah tadi 116-117. Nah, jadi kesamaan kita adalah agama yang selamat, menyelamatkan. Yang kedua, poinnya adalah tidak ada pemaksaan dalam memilih, yang saya maksud free will tadi itu pada dataran memilih pada saat Anda mau Islam atau tidak. Tapi kalau yang sudah memilih Islam, berkonsekuensi logis taat kepada Allah. Seluruh ayat-ayat tadi yang Allah beritakan melalui Muhammad dan disampaikan kepada kita semuanya kaum muslimin, itu harus diimani dan dijalankan. Nah, cuma kita diberi akal juga, nggak bisa seperti tuduhan siapa tadi ya, Sarah ya, Ibu Sarah, kaitan dengan agama teroris. Itu gegabah, tapi saya nggak menyalahkan, cuma gegabah aja, cara berpikirnya tidak lengkap gitu. Kenapa gegabah? Karena harus dilihat alur dalam perspektif Osjubedil dengan parameter filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis yang sudah jadi hukum. Jadi saya tidak serta-merta dalam pengertian penegakan ajaran Islam menafikan 5 nilai tadi. Tetap berpacu kepada nilai-nilai yang tadi itu nggak boleh ditinggalkan. Nah, sehingga tidak relevan menyebut Islam adalah teroris. Tidak ada. Karena Anda jangan lupa ada ayat lain seperti misalnya mohon Pak Pendeta Joshua catat Ali Imran ayat 134. Oke, Pak. Untuk banyak berinfak dan tahan amarahmu dan maafkanlah kesalahan orang. Apa ini teroris? Coba, bagaimana saudariku Sarah memahami Ali Imran ayat 134? Kita disuruh tahan amarah, bahkan bantu orang dengan infak kita, sedekah kita, dan maafkan kesalahan orang. Jika kamu mau yang lebih baik, maafkanlah kesalahan orang. Tapi Islam memberi option. Apa? Boleh kisos. Nah, menariknya dalam hukum, Islam itu dahsyat yang disebut rahmatan lil alamin itu. Yang membuat salamnya itu. Apa dahsyatnya? Yaitu dari kondisional objektif terjadi pidana seperti membunuh,
bisa bergeser menjadi perdata bila dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, menurut undang-undang konvensional yang ada, hak memaafkan diberikan ke presiden, grasi. Tahu apa presiden tentang rasa keadilan yang dirasakan oleh keluarga yang menjadi korban? Ini hukum yang kita sepakati berlaku, padahal tidak manusiawi, tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, presiden diberi hak untuk gerasi? Emangnya siapa dia? Karena struktur punya hak memaafkan? Tidak dong. Keluarga korban yang boleh memaafkan, dan kemudian dia terima bayar diat namanya, denda. Ini kan perdata, coba. Nggak perlu, dalam Islam nggak ada konsep penjara. Anda lihat, karena semuanya eksekutorial, ya, dikisos, dirajam, potong tangan tadi yang dianggap ekstrim atau teroris, harus lihat. Dan ini tidak bisa disebut teror karena ini bukan wilayah individual Islam. Ini wilayah negara. Negara yang bisa melaksanakannya karena ini kekuasaan. Jadi oleh karena itu di dalam pendekatan hukum-hukum Allah ini jangan gegabah mengeneralisir semua. Lalu bagaimana ada ayat-ayat tadi yang sangat santun, maafkan kesalahan orang. Bahkan Anda lihat lagi Al-Baqarah 280, semoga nggak salah. Karena saya kan bukan ustadz, bukan ulama, saya advokat aja. Itu kalau kamu berhutang, ya, nggak bisa bayar, maka si penghutang harus mengerti kelonggaran waktu yang dipunyai oleh si penghutang, yang berhutang. Jadi kalau yang berhutang belum punya dalam waktu, dimaafkan. Itu lebih baik. Tidak boleh dipaksa-paksa pakai debt collector segala macam. Nah, itu hukum Islam yang bersifat rahmatan. Kenapa digeneralisir menjadi teroris? Nggak fair dong, nggak fair. Oke. Karena saya menganut semua ayat kalau sudah diimani harus jalan, nggak boleh separuh-separuh. Fisilmi kafah, masuklah Islam ke dalam keseluruhan, nggak boleh separuh-separuh. Nah, bahkan contoh Nabi dengan hadisnya yang terkenal, apabila Fatimah, putri Rasulullah, dia tidak nyebut Muhammad, putri Rasulullah, mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Nah, bandingkan dengan dimensi kekuasaan hari ini. Ya, anaknya Pak Lurah diduga terlibat korupsi, juga kaitan dengan social distancing, bikin kumpul-kumpul, pilkada. Sementara Habib Rizik di penjara untuk itu. Anak Pak Lurah kagak. Everybody lihat semua itu, tapi nggak berani ngomong. Cicing wae cekun. Mana kalian daya belanya sebagai agama kasih? Kan nggak ada. Mungkin syukurin Habib Rizik ditahan. Nah, itu ya, satu sisi yang kita lihat. Kemudian lebih jauh lagi, kalau saya mau menggugat secara fakta, kalian walaupun mungkin terpecah, ada yang Katolik, Protestan, ya, ada lagi yang Metodis, ada lagi HKBP, dan banyak macam Kristen yang saya pahami gitu. Tetapi secara umum orang lebih mengenal doktrin yang Katolik tentang Trinitas tadi itu, yang kalian nggak akui, tapi fakta itu ada. Apa di situ substansi yang masalah seriusnya? Kalian memfitnah. Tuhan aja difitnah oleh kalian. Apa? Tuhan punya anak. Mana Tuhan punya anak? Oh, Tuhan punya anak. Yang tadi menjadi anak Allah. Bagaimana logikanya? Ya, terus kalau saya debat gini, oh itu anak jangan artinya biologis, anak begini, bogono, itu kan tafsir kalian. Kalian nggak jujur di sini, nggak jujur. Karena Tuhan aja difitnah, apalagi kita gitu. Dituduh teroris segala macam. Kan yang jahat siapa di situ?
Maka logika ini harus diterangkan dalam perspektif hukum. Ya orang-orang kayak begini mesti dibunuh karena udah nggak benar, udah Tuhan aja difitnah, apalagi orang lain gitu. Terus jangan dituduh teroris, nggak ada kaitan dengan teroris. Saya udah bilang tadi, ya, pindahin duri dari jalan aja ibadah, senyum aja ibadah. Jadi saya objektivitasnya di situ, tapi oleh Sarah dikatakan saya semuanya subjektif, nggak ada yang benar. Quran teroris, masya Allah. Tapi sudahlah, kita senyum saja. Itu kan menunjukkan ceteknya pengetahuan, nggak ada pengetahuan dia tentang itu. Contoh lagi soal Ismail. Terakhir Pak, terakhir ya Pak, terakhir waktu ya, Pak. Ismail nggak pernah ke Arab. Dan dia lahirnya di Mekah, coba gimana? Ada munculnya air Zam-Zam itu karena Ismail. Kok nggak pernah ke Arab? Bagaimana pengetahuan sejarahnya itu? Terus ngomong lagi terang-terangan. Kan maafkan saya kalau saya harus ekstrim dan katakan kalian bukan lagi nggak tahu diri tapi on, ya, nggak ngerti sejarah tapi ngomong itu blow on namanya, ya. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini kita sama dalam soal kasih, kita sama dalam soal bersaudara, ya. Tapi kita harus akui kita beda dalam akidah. Sudah di situ saja understanding kita. Terus jangan nuduh-nuduh kita teroris. Nanti saya bisa banyak tuduh kalian tukang mitnah, Tuhan aja difitnah, kan gak enak gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kita terimalah fakta sejarah seperti ini, dan yang penting nggak boleh kita ribut di antara kita. Jadi yang terakhir kaitannya dengan yang ditanya apakah Quran dan hadis mana yang benar, nah ini juga keliru. Karena doktrin dalam struktur hukum Islam, Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama, kias dalam arti kesepakatan para ulama, ijma'nya itu. Jadi bukan harus dipilih mana Quran atau hadis, tidak, ini struktur hukum. Kayak hierarki hukum di kita, Pancasila Undang-Undang Dasar 45, turunannya undang-undang organik, turunan undang-undang organiknya adalah peraturan pemerintah sampai kepada peraturan daerah. Ini hierarki hukum di Indonesia. Jadi jangan dipilah atau dibandingkan mana Quran mana hadis. Tidak. Hadis itu tadi saya bilang sistem ajaran itu harus ada contoh, uswah teladan. Nah, contoh teladan kita Muhammad, dan diakui oleh Michael Hart dalam tulisan bukunya yang 28 tahun dia penelitian, menempatkan Muhammad orang yang paling berpengaruh dalam seluruh dunia. Bayangkan dulu cuma 4 orang yang meyakini Islam, sekarang sudah 2 miliar lebih yang, dan tiap hari menyebut salawat. Nggak ada orang sehebat Muhammad. Kalau Muhammad pembohong, tadi dikatakan oleh Ibu Sarah, nggak mungkin dipercaya sampai 2 miliar orang dong, pakai otak dong. Otak kemana otak? Ya, kok pembohong dipercaya? Nggak mungkin. Ya, sementara yang jelas-jelas bohong di negeri kita ini kazab, ya, orang yang berkazab, pembohong, ngomong bohong, janji ingkar, diberi amanat atau disebut munafik, dibiarkan. Itulah maksudnya orang munafik, kafir diperangi karena dia bohong. Kok kalian mau dibohongi? Jangan kalian nggak lihat konteksnya, harus lihat konteks. Jadi karena itu closing Pak, closing. Ya, closing statement Pak. Closing statement saya sudah awali tadi, jangan buruk sangka. Apalagi kita punya serumpun, kita masih harus klaim serumpun. Islam, Kristen, apa itu punya kitab yang semua diakui, baik Injil maupun dalam Al-Quran. Jadi ngapain kita ribut? Sudahlah, kan kalian udah milih, itu yang dimaksud free will. Kalian boleh milih kok, nggak ada yang maksa. Siapa yang maksa kalian? Lagi juga ngapain maksa-maksa kalian? Nggak ada kepentingannya. Kalaupun nanti takdirnya saya berkuasa, sekalian saya perlakukan adil. Apa dasar saya? Al-Maidah ayat 8. Jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jangan. Ketimbang sekarang yang klaim-klaim pakai ini, nggak ada. Diperlakukan nggak adil. Ya. Nah, oleh karena itu,
Percayalah pendeta, Anda sahabat saya perlakukan adil Anda, dan tidak mungkin saya zolim sama kalian. Kita bersaudara setanah seair. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Puji Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya doakan Profesor jadi presiden di Arab, tapi ya, jangan di Indonesia. Insya Allah presiden Indonesia. Amin.